Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanatil mulki wal malakut, subhanatil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya, salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi, wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam, innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun, wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Allahumma antas salam, semua, wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, amin 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 ya rabbal. Hukum bersungguh-sungguh di dalam mengucapkan amin adalah wajib. Kenapa wajib? Karena di saat manusia bersungguh-sungguh mengucapkan amin, yang artinya di dalamnya istajib doa'ana, kabulkanlah segala permohonan, keinginan, harapan kami. Ketika dia bersungguh-sungguh, maka akan muncul yang namanya yakin. Kita butuh yakin, karena yakin adalah sebuah kendaraan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kendaraan? Ya. Kenapa kok kendaraan, Ibu? Kenapa? Karena manusia butuh yang namanya kendaraan. Tanpa kendaraan dia tidak akan sampai kepada tempat tujuan. Dari mulai kita masih menjadi nutfah, sperma, kita sudah berkendaraan. Di mana kendaraannya? Di tulang sulbi ayah kita. Jelas, Ibu? Apanya yang jelas? Ngerti kagak, main jelas-jelas aja.
Ini sebenarnya kesini mau ngapain sih? Ayo. Terus sampai muncul dosa, ayo. Mau apa kesini? Mau apa? Kita hadir di tempat ini karena diundang oleh Allah. Hakikatnya ini semua undangannya Allah lewat ustazah, lewat beliau. Ini undangannya Allah, ini semua tamu-tamunya Allah. Untuk menjadi tamu Allah, ya, sebetulnya yang paling simpel tidak harus ke tanah suci. Di sini saja sudah menjadi tamunya Allah, apalagi pergi ke tanah suci. Jadi tamu yang sangat spesial untuk Allah Subhanahu. Karena pengorbanannya lebih besar dari yang sekarang. Dari rumah ke sini, ongkosnya paling 2.000. Ada yang nggak ngongkos kan? Emang deket di mari. Tapi tetap tamu. Gitu ya. Jadi ini tamunya, supaya tetap istiqomah menjadi tamunya Allah. Apa yang wajib dipertahankan sekarang? Pegang niatnya baik-baik. Mau apa datang ke sini? Ingat hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu dilihat daripada niatnya. Ingat, seseorang bisa selamat karena niat, dan seseorang bisa celaka karena niatnya. Jelas? Jelas? Jadi kesini mau apa? Ojek. Jadi kita semua datang ke sini termasuk si Jeffrey. Siapa, Bu? Kurang ajar lo. Jeffrey. Ustadz nih. Bu, sombong. Wah. Bagaimana mau dibilang ustadz? Sudah begitu sombongnya luar biasa. Padahal ustadz saja belum tentu Kepengen selamat mah tidak harus jadi ustadz, karena ustadz aja belum tentu selamat. Taltul mikir. Ayo, sekarang kita selamatkan diri kita dengan mengembalikan niat kita. Kereta ketika tetap pada jalurnya, insya Allah dia akan selamat sampai tujuan. Ya Bu, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan sesat. Seperti apa? Seperti pohon nih. Seperti pohon. Ya, jangan protes aja dihalangin pohon. Lamaan siapa? Situ apa pohon di mari? Lamaan pohon, hargain yang udah lama. Dia megang pohon kayak film India. Mat tere tara mere jajan. Aduh. Iya Bu. May yahdillahu fala. Barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia akan tersesat. Diibaratkan seperti pohon yang akarnya tertancap kuat di dalam tanah. Sekuat apapun angin meniupnya, dia tidak akan tumbang. Jadi ayo kita kembali ke trek. Tetap pada jalur. Niatnya adalah menghadiri majlis peringatan hari lahirnya baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad. Udah, itu aja, nggak ada yang lain. Perkara nanti yang hadir mau si Jeffrey, mau si AA, kurang ajar. Kalau si Jeffrey mah biarin aja. Mau si Jeffrey, mau AAG, mau Ustadz Ahmad Al-Habsyi, mau Ustadz Solmed, mau Ustadz Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah.
Ustadz Maulana itu sahabat saya. Lucu Pak orangnya. Pagi-pagi sudah banyak menanamkan pahala kebaikan sama orang. Ibu-ibu yang hatinya kesel baru bangun, gedek sama laki ditinggalin begitu aja. Begitu setel TV, jamaah, hatinya senang. Apakah Ustadz Maulana tidak berpahala? Gak ada yang sempurna itu. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik. Ambil yang baik. Dari si Jeffrey juga begitu, sahab. Ya, banyak kekurangan. Yang bicara ini orang yang tidak lebih baik dari yang mendengar. Yang bicara ini orang yang belum tentu selamat. Kita kumpul di sini hanya satu tujuannya, mencari selamat lahir batin, dunia dan akhirat, fid dini wad dunya wal akhirah. Itu saja, nggak ada yang lain. Makanya satu yang menjadi pokok utama dari awal keberangkatan kita, kemudian kita sampai di sini duduk bersama-sama, nanti kemudian kita pulang sampai ke rumah selamat. Maka syaratnya istiqomah di dalam niat. Mau apa datang ke tempat ini? Ternyata ibu, yang dieluh-eluhkan, mau siapapun orangnya yang dianggap paling ngetop saat ini, itu bukan diri dia. Bukan. Ketika ada orang dihormati, dimuliakan, dipuji, pertanyaannya, siapa itu yang telah menitipkan kehormatan dan kemuliaan kalau bukan Allah yang telah menitipkannya? Kalau tidak dititipi Allah dengan perkara kemuliaan dan kehormatan, siapa yang mau menghormati dia? Gak ada. Jadi dimuliakan, dihormati karena sesuatu yang dititipkan Allah, bukan karena sesuatu yang dimiliki. Ini gak punya apa-apa, punyanya cuma tai. Jelas? Jelas gak? Punyanya cuma, gak apa-apa, gak apa-apa. Punyanya cuma tai. Mau bukti? Mau bukti nggak? Setiap yang berlubang dari tubuh kita pasti akan mengeluarkan kotoran alias tai. Mohon maaf ya, ku Ujek ngomongnya kotor. Lo lahir juga dari tempat yang kotor. Apa ada yang lahir di sini dari tempat yang tidak dianggap kotor? Yang sekarang jadi presiden, yang sekarang jadi orang kaya, yang sekarang jadi apapun, semua lahir dari tempat yang kotor. Oh enggak, kalau saya sesar, siapa bilang pertama kali perutnya dari mana keluarnya? Jangan dibilang jorok ya, karena harus jelas kan begitu. Dari yang kotor juga. Coba kalau bapaknya nggak tahiyat, bisa hamil gitu? Gara-gara tahiyat bapaknya jadi hamil gitu ya? Betul nggak? Gara-gara suami seneng nggak punya suami nggak bisa tahiyat? Oh, nggak ada yang senang. Pak, mau nggak bisa tahiyat, Pak? Nggak ada yang mau. Laki-laki ganteng kaya nggak bisa tahiyat. Aduh. Jam-jam saya biarin aja sih. Mohon maaf, saya nggak bisa lama-lama. Ibu, nggak ada sejarahnya laki-laki kuat lama, ibu. Nggak ada. Nggak. Awas, ini tergantung pikiran ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki dengan sifat memberi. Jelas? Manusia
Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat memberi itu punya keterbatasan dalam kemampuan. Perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat menerima. Yang namanya nerima mah terus aja. Benar enggak? Benar enggak? Makanya kata Allah jangan nolak, karena sifatnya nerima. Nggak percaya, silakan dibuka kitab buku intelijen Qurratul Uyun, silakan ditanya sama ustadzah-ustadzahnya. Ya, kata Rasul kalau laki-laki pengen, perempuan jangan nolak. Istri maksudnya ya, istri jangan nolak. Kenapa? Ya itu tadi, perempuan masih sifatnya menerima, laki-laki memberi. Laki-laki memberi, perempuan yang namanya nerima mah kapan aja jadi. Tapi memberi ini ada waktunya. Yang namanya memberi pakai kekuatan, pakai kemampuan. Karena apa? Makhluk manusia. Ingat, manusia itu adalah makhluk yang berbatas dan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat panjang tangannya, luas langkah kakinya, keras suaranya, jauh mata dia memandang, usianya, semua dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perempuan wajib diikuti dengan sifat syukur. Kenapa? Karena kalian punya sifat menerima. Kalau kalian tidak didampingi sifat syukur, karena sifat menerima kalian, bohong kalau tidak akan jadi manusia yang rakus dan serakah. Punten, kata orang tua. Bukan kata si Jeffrey. Jeffrey mah nggak berani ngomong begini, apalagi di sini orang tua semua ya Bu ya. Benar nggak? Benar. Ya sudah, sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, قصدنا الكفي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين الكتاب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا, jika kalian berpaling, ya, jika diri ini berpaling, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا
على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Ibu masih ingat nggak waktu pertama jatuh cinta sama suami? Gimana rindunya? Harusnya seperti itulah kerinduan yang dibangun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita mengakui kita cinta kepada beliau. Seperti itulah rindunya. Ya, nggak kosong, ada rasanya gitu ya. Cinta itu punya rasa, rindu itu punya rasa. Ya, dan dunia adalah alam rasa. Rasa senang, rasa tidak senang, pahit, manis, semua ini alam rasa. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh memasuki alam rasa, sehingga rasa selamatlah yang akan Allah berikan kepada kita. Ini saja, saya langsung pamit, mau ketemu cewek ya. Loh, sekarang saya keluar ketemu cewek nggak? Tuh, kan pikirannya. Lah sepanjang jalan penjaga pintu tol cewek. Nah, terus kenapa emang? Baru beres ya urusan bersih-bersih gitu ya, kotorin lagi. Ya itulah kita ya, senangnya begitu. Manusia biasa ya, kalau bukan begitu bukan manusia ya. Mohon maaf buat semuanya para ustadzah, terima kasih Anda atas keridoannya, terasa sekali keridoannya di sini. Hadza min fadli rabbi Allah. Semua ini hanya karunia titipan yang kau titipkan kepada hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.